Teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Teman-teman sini semua siap untuk memuji Tuhan? Mari kita akan menyembah Tuhan kita akan memuji namanya. Teman-teman bisa mengangkat suara, bisa bertepuk tangan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Amin. Nyatakan dengan sungguh-sungguh. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari saya mengajak teman-teman kita sekali lagi menaikkan pujian ini. Kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Teman-teman, saya undang duduk kembali. Saya tahu setiap daripada kita di sini, maupun yang ada di sini, baik maupun yang ada di rumah, kita semua pasti punya ketakutan kita masing-masing, punya masalah kita masing-masing. Tapi kita punya pengharapan, teman-teman. Kita punya Bapa yang bukan hanya tahu, tapi Dia juga Bapa yang mengasihi setiap kita. Dia Bapa yang memelihara setiap kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, janganlah takut, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mari melalui pujian ini, kita mau benar-benar merasakan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bunga bakung di ladang Tuhan pelihara. Apalagi kita, setiap orang kepercayaan. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara.
bersama-sama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari, Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau menangis, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saya serahkan kepada host kita. Terima kasih. Shalom teman-teman, baik teman-teman yang hadir secara onsite di gereja maupun teman-teman yang mengikuti ibadah secara Zoom di rumah. Kembali lagi di obrolan malam minggu kita pada sore hari ini. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku bareng Kak Siska dan kita akan bersama-sama membahas suatu topik yang menarik, yaitu mengenai perasaan bersalah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai obrolan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang beserta dengan kami, Roh Kudus yang membantu kami memberi pemahaman. Ya Tuhan, berdoa juga untuk Kak Siska, kiranya Engkau memakai ia untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, di sini aku yakin banget, semua kita pasti pernah ngerasain yang namanya perasaan bersalah. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, hati nurani kita nih dengan sendirinya, emosi kita dengan sendirinya pasti bisa ngerasain yang namanya perasaan bersalah. Tapi kadangkala kita bingung apakah hal itu dikategorikan ke dalam perasaan bersalah atau kita juga nggak ngerti tuh, itu apaan sih, perasaan apa yang kita alami. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail sebenarnya perasaan bersalah itu apa sih. Jadi sebenarnya definisi perasaan bersalah itu apa sih Kak? Oke, nah teman-teman sebelum Kak Siska jelasin gitu ya, apa sih sebenarnya rasa bersalah itu? Kak Siska mau nanya dulu, setiap teman-teman yang hadir di sini, ada nggak sih yang pernah merasa bersalah gitu?
Misalnya ada temennya berantem terus dia merasa bersalah gitu ya. Atau misalnya lagi bikin sesuatu terus salah, merugikan orang lain misalnya gitu ya. Akhirnya merasa bersalah gitu. Ada nggak teman-teman yang pernah merasakan rasa bersalah itu? Ada yang pernah? Kak Siska pernah loh, sering malah. Oke, Keti, cuma Keti? Oke, Caca, Regina. Ada lagi yang pernah merasakan rasa bersalah? Oke, banyak ya, semua ya. Memang hampir dari setiap kita itu kemungkinan besar, bahkan ya semuanya pernah setidaknya merasakan rasa bersalah. Nah malam ini, malam lagi, sore ya, masih sore. Sore ini kita mau bahas apa sih rasa bersalah itu. Nah tadi C. Josephine sudah tanyain tuh, apa sih definisi rasa bersalah itu. Nah teman-teman, jadi rasa bersalah itu adalah kayak perasaan berdosa gitu ya, tertuduh gitu ya. Dari dalam diri kita, sorry sebentar, saya belum next ya. Oke, kebaca nggak teman-teman? Oke, saya harap jelas ya. Ini aku udah gedein sih suara fontnya. Oke, jadi perasaan rasa bersalah itu adalah suatu perasaan berdosa atau tertuduh yang ada, yang muncul ya dari dalam diri kita atas kegagalan kita mungkin untuk memenuhi standar hidup tertentu gitu ya. Karena teman-teman, kita itu diciptakan Allah, kita itu dikasih hati nurani. Ya, nah hati nurani itu yang memampukan kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau misalnya nih ya, teman-teman lakukan sesuatu yang salah atau lakukan dosa tanpa sadar kan tahu gitu ya, oh ini salah. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Wah bahaya nih kalau nggak pernah ngerasain kayak gitu ya. Jadi kadang kan gitu, misalnya kita diminta mama gitu ya atau papa di rumah lakukan ini atau belajar. Tapi kita nggak melakukan gitu ya. Tanpa sadar kita tuh sebenarnya tahu kok, oh iya aku tuh berdosa loh, aku ini salah loh gitu. Nah Tuhan tuh berikan kita hati nurani yang kayak gitu tuh untuk membedakan, oh ini benar, ini salah gitu ya. Nah teman-teman, ada dua jenis rasa bersalah ya. Yang pertama itu karena rasa bersalah karena pelanggaran moral yang kita lakukan atau pelanggaran aturan yang kita lakukan gitu ya. Dan itu menyebabkan rasa bersalah gitu. Nah yang jenis satunya lagi adalah rasa bersalah yang tidak jelas gitu. Jadi misalnya kita sebenarnya tidak perlu untuk merasa bersalah gitu ya. Itu kesalahan orang yang melakukan. Tapi kok saya yang merasa bersalah ya gitu. Nah ini rasa bersalah yang tidak jelas gitu teman-teman. Nah teman-teman udah ya jelas ya. Oke. Lalu sebenarnya apa tuh Kak pemicunya atau penyebab rasa bersalah itu bisa muncul dengan sendirinya dalam diri kita? Karena kadang-kadang perasaan itu bisa muncul, kadang-kadang bisa enggak. Apakah setiap kali kita ngelakuin suatu kesalahan perasaan bersalah itu bisa muncul atau enggak sih? Oke, jadi pertanyaannya penyebabnya ya. Oke. Next slide. Kok warnanya begini ya. Nah, jadi gini teman-teman. Penyebab rasa bersalah itu ada beberapa ya. Yang pertama, kalau rasa bersalah yang jenis satu tadi, yang karena pelanggaran moral, itu jelas. Karena dosa. Gitu ya, rasa bersalah karena dosa itu sudah sangat jelas ya, dan itu Kak Siska harapkan setiap kita sebenarnya punya, karena celaka gitu ya kalau misalnya kita lakukan dosa terus kita nggak merasa bersalah, nggak menyesal, waduh bahaya gitu ya. Nah jadi yang jenis pertama itu jelas teman-teman ya, kita merasa bersalah penyebabnya karena kita berdosa. Karena dosa gitu ya, pelanggaran moral, pelanggaran kehendak Tuhan, pelanggaran apa yang Alkitab katakan tapi kita nggak lakukan atau kita melanggar, itu dosa gitu ya, jelas teman-teman. Nah yang kedua teman-teman, rasa bersalah yang tidak disebabkan oleh dosa, ini biasanya disebabkan
dan berhubungan dengan gangguan emosional. Ya, gangguan emosional yang berasal dari pengalaman-pengalaman negatif kita, terutama ketika kita masih kecil, teman-teman. Nah, bahkan orang Kristen, anak Tuhan pun, hamba Tuhan pun, teman-teman tidak luput dari kadang-kadang ada rasa bersalah yang keliru ini, yang semu gitu ya bahasanya gitu. Orang Kristen pun bisa mengalami ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, penyebabnya tuh ada dua. Pertama ya memang karena dosa, yang kedua karena ada tuh gangguan-gangguan emosional atau pengalaman-pengalaman negatif terutama ketika kita masih kecil itu tuh yang menyebabkan ini nggak sehat sebenarnya ya. Rasa bersalah yang harusnya tidak muncul, yang harusnya tidak kita rasakan, tidak perlu, tapi bikin kita stres karena kita tuh mikirin terus gitu ya. Aduh, gue merasa bersalah nih gini. Padahal itu bukan salah lo gitu ya, bukan seharusnya kita merasakan gitu. Tapi terus kita rasakan. Nah ini biasanya ada something nih, ada sesuatu secara emosional gitu ya dalam diri kita. Nah, berarti perasaan bersalah yang keliru itu berarti memang jatuhnya salah gitu ya Kak. Selain itu ada nggak sih Kak kayak penyebab-penyebab lainnya, mana tahu dari eksternal atau dari internal itu sendiri? Oke. Jadi kalau yang pertama tadi jelas ya teman-teman penyebabnya dosa. Nah Kak Siska mau jelaskan yang perasaan rasa bersalah yang keliru ini, yang semu gitu ya. Yang tidak sehat gitu ya, bukan tadi mungkin bahasanya adalah tidak sehat gitu ya. Nah teman-teman jadi gini ya, secara teori psikologi ya, teori psikososial dari Erik Erikson, seorang tokoh psikolog gitu. Nah teman-teman, jadi ketika kita usia, jadi perasaan bersalah yang keliru atau semu ini yang tidak sehat ini bisa berasal dari sini nih. Ketika kita usia 4 sampai 5 tahun teman-teman, itu kan masanya kita lagi asik-asiknya bermain kan. Iya kan ya? Dulu waktu zaman kasih mainnya itu lompat karet lah, main apa sih itu bola yang dilempar-lempar gitu ya. Belum ada tuh Mobile Legend gitu ya, atau misalnya apalah yang di HP gitu. HP aja dulu waktu zaman kasih kecil kayaknya nggak ada deh, telepon rumah yang pakai Telkom itu teman-teman ya. Jadi bermain gitu ya. Nah anak usia 4 sampai 5 tahun teman-teman. Pada tahap ini anak itu tuh kita tuh secara psikologis perkembangannya teman-teman ya mulai tuh menunjukkan kekuatan dan kendali kita gitu ya terhadap dunia melalui permainan gitu ya. Jadi tahap ini Kak Siska sekali lagi ulangi adalah tahap yang dimana anak mulai menunjukkan kekuatan dan kendali mereka terhadap dunia melalui permainan dan interaksi sosialnya gitu. Nah teman-teman, anak yang sukses melewati tahap ini itu tuh merasa mampu dan bisa memimpin anak-anak lainnya. Nah mereka yang gagal itu biasanya muncul tuh rasa bersalah dan kurang memiliki inisiatif gitu ya, teman-teman bisa baca di slide. Jadi begini maksudnya, di dalam tahap ini kan kita kadang kalau main gitu ya, main apalah boneka kayak main permainan anak kecil lah gitu ya, main drama-dramaan kayak main apa gitu ya. Nah kadang di dalam keterbatasan orang tua kita, ketika kita punya orang tua yang misalnya kita bikin apa, jangan gitu, nggak boleh gitu, aduh berantakin rumah ngapain main-main kayak gini gitu. Kita melarang anak untuk mengeksplor imajinasinya atau misalnya dia mau bikin apa, ya udah harusnya, semestinya, baiknya, ya udah biarin dia aja. Jadi anak tuh bisa mengembangkan keberaniannya gitu ya, rasa percaya dirinya, kemauannya, otonominya gitu untuk melakukan sesuatu. Nah ketika anak itu tuh udah dilarang-larang, nggak boleh, terus dikritik gitu ya, udah jadi mainannya gitu ya, rangkaian-rangkaiannya, aduh dikritik aja terus misalnya dalam keterbatasan orang tua kita gitu ya. Nah ini tuh akhirnya menyebabkan kita itu tuh
terbentuk menjadi orang yang akhirnya jadi kurang inisiatif teman-teman di dalam perkembangan kita ketika dewasa nanti ya. Karena usia 1 sampai 5 tahun teman-teman, ini pembekalan ya buat teman-teman yang udah menikah punya anak gitu ya. Usia 1 sampai 5 tahun teman-teman, ini adalah usia sangat-sangat produktif dan efektif untuk membentuk karakter anak. Gitu ya. Jadi ketika anak udah mau inisiatif melakukan ini, melakukan itu, terus orang tuanya, nggak boleh, atau nggak pernah dipuji gitu, selalu dikritik, salah terus apa yang dia lakukan. Nah, disinilah asalnya gitu ya. Jadi yang tidak sehat itu rasa bersalahnya muncul dari sini, karena dari kecil tuh dia nggak pernah diafirmasi atau diapresiasi gitu bahwa ini yang kamu lakukan benar gitu. Jadi seolah-olah ketika dia mau melakukan apapun tuh kayak bener nggak ya gitu ya. Cepet tuh potensi rasa bersalahnya tuh lebih besar gitu. Nah itu gitu ya. Nah jadi penyebab lainnya teman-teman, tadi Kak Siska sudah sedikit singgung ya. Jadi yang penyebab lainnya itu tuh ada juga kalau misalnya pengalaman-pengalaman negatif gitu ya, atau trauma-trauma atas satu kejadian tertentu yang sangat membekas gitu. Misalnya Kak Siska pernah dengar cerita satu anak gitu ya. Jadi dia itu tuh untuk pertama kalinya, pengalaman pertama kalinya tuh dia mau nyanyi gitu. Itu pertama kali dalam seumur hidupnya dia mau tampil nyanyi di depan umum gitu. Tapi ya namanya juga pengalaman pertama gitu ya. Mungkin kan masih gugup-gugup ya. Kalau misalnya kita pertama pegang mic atau muncul di depan umum kan biasanya ada gugup-gugupnya gitu ya. Udah gugup mungkin atau kurang latihan atau gimana gitu ya. Ada sedikit lah salahnya gitu ya. Pas turun udah tuh diiniin, kamu tuh salah loh tadi gini dan segala macam. Jadi dikritik gitu. Jadi mulai dari situ teman-teman dia itu tuh cepat sekali merasa bersalah gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman negatif atau trauma yang sangat membekas itu juga bisa menimbulkan rasa bersalah yang tidak sehat gitu. Yang kedua, gagal mencapai target atau standar yang kita tetapkan sendiri yang tidak berkaitan dengan dosa gitu ya. Contoh gitu ya teman-teman. Misalnya nih Josephine, contohnya aja. Misalnya Josephine nih, dia lihat nih si Kelvin gitu. Kelvin nilainya bagus ya, kok dia pinter kali gitu. Terus habis itu, waduh si Kelvin pinter gitu, dipuji-puji orang, aduh aku juga pengen deh gitu. Tiba-tiba dia bikin standar sendiri tanpa melihat kemampuan dia gitu ya. Jadi nggak realistis gitu. Kelvin dia memang pinter gitu ya, pinter math misalnya. Terus Josephine juga pengen kali gitu. Jadi dia bikin standar melampaui dari kompetensi dia, kemampuan dia. Jadi ketika dia gagal untuk mencapai standar yang dia tetapkan sendiri gitu ya, wah dia merasa bersalah. Padahal standar yang dia tetapkan sendiri itu bukan secara alkitabiah, gak berhubungan dengan dosa gitu. Tuhan kan gak bilang gitu ya, kamu harus nilai 10 atau 100 baru aku mengasihi kamu. Baru kamu oke gitu dikatakan anak-anak Tuhan, kan gak gitu. Nah dia udah bikin standarnya sendiri yang gak berhubungan dengan dosa, capek-capek sendiri dia lakuin gitu. Giliran gagal, waduh merasa bersalah. Jadi itu bisa gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman selalu disalahkan atau dikritik gitu. Nah teman-teman tanpa sadar nih ya, kita tuh kadang apa yang kadang kita terima gitu ya, kadang tanpa sadar itu juga yang kita lakukan ke orang lain. Misalnya nih ya, kita di rumah misalnya selalu dikritik, selalu disalahin gitu ya. Nah kita kan menyerap itu gitu. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain tanpa sadar kita tuh cepet juga tuh. Kalau kita nggak punya kontrol diri yang baik gitu ya, cepet juga tuh kita kalau ada orang salah, ya gitu, ya gini gitu. Jadi ketika kita juga sering disalahkan, sering dikritik, nah kita juga tuh kadang juga akhirnya merasa bersalah dan gak pernah puas dengan diri kita. Kita gak pernah puas dengan diri kita ya sama orang lain juga gitu. Jadi ketika ada orang lain bikin salah atau apa kita tuh cepet juga tuh untuk kritik atau menyalahkan gitu. Nah yang terakhir, tadi Kak Siska juga udah singgung ya.
nggak pernah dipuji, diapresiasi atau diakui gitu. Nah ini juga bisa menimbulkan rasa bersalah yang tidak sehat di dalam diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu nggak pernah dipuji, nggak pernah diapresiasi. Jadi kita nggak tahu gitu. Ini benar nggak sih yang saya lakukan gitu? Ini yang saya lakukan bagus nggak sih? Bermanfaat nggak sih gitu? Nggak ada afirmasi itu, apalagi di dalam masa remaja. Afirmasi itu adalah satu afirmasi itu kayak peneguhan gitu ya teman-teman. Misalnya Josephine cantik gitu, Kak Siska bilang iya Josephine memang cantik. Nah itu afirmasi dari saya bahwa dia cantik gitu. Nah anak remaja teman-teman zaman-zaman sekarang kalian gitu ya kita lah ya anggap aja gitu. Nah itu sangat butuh nih teman-teman. Karena apa? Ini yang akan membentuk identitas dan jati diri teman-teman gitu. Nah jadi ini kalau misalnya ini tidak terpenuhi, tidak pernah kita dapat, kita akhirnya bingung tuh sama diri kita sendiri gitu. Karena jati diri, identitas diri gitu ya kurang terbentuk gitu, bingung-bingung, mengalami kebingungan gitu ya di masa remaja gitu. Apalagi ketika kita tidak punya komunitas atau tidak dalam Tuhan gitu. Nah itu sih penyebab-penyebab dari rasa-rasa bersalah yang tidak sehat. Iya benar sih, kadang-kadang hal-hal yang terjadi di diri kita tuh yang dulu-dulu yang pernah nyakitin kita itu tuh bisa menjadi pemicu utama yang bikin kita jadinya cepat banget gitu ngerasain bersalah. Karena jujur aja perasaan bersalah yang keliru ini sering banget dialami oleh anak-anak terutama remaja. Lalu rasa bersalah itu Kak, apakah sama dengan rasa malu? Saling berkaitan atau itu tuh dua hal yang berbeda? Oke, ini pertanyaan baik ya teman-teman ya. Apakah rasa bersalah itu sama nggak sih dengan rasa malu gitu ya? Karena kadang kita juga bingung tuh membedakannya. Nah, oke, jadi teman-teman jika kita merasa bersalah gitu ya. Oh ya, secara pribadi Kak Siska menganggap ini satu hal yang berbeda. Rasa bersalah beda dengan rasa malu ya. Nah jadi ketika kita merasa bersalah teman-teman, belum tentu loh kita merasa malu, belum tentu. Sebaliknya, jika kita merasa malu, belum tentu kita merasa bersalah gitu ya. Jadi rasa bersalah dan rasa malu itu tidak harus saling berkaitan. Bahkan dalam kasus tertentu gitu ya, yang seharusnya perasaan bersalah dan rasa malu itu harusnya ada, justru tidak muncul gitu. Contoh, rasa bersalah itu misalnya nih, misalnya si Katie gitu ya, misalnya, ini misalnya aja loh ya Dek. Oke, misalnya dia itu tuh tahu nih, oh besok atau minggu depan dia akan ujian di kampusnya gitu. Udah ada dikasih pemberitahuan, terus dosen juga udah kasih dia kisi-kisi, harus belajar gitu ya, kisi-kisinya ini gitu. Tapi ketika udah misalnya besoknya udah mau ujian, Katie misalnya nonton drama gitu ya, atau misalnya main game gitu. Kelupaan deh waktunya, tiba-tiba gitu ya udah ujian gitu, nggak bener gitu dia jawabnya gitu. Jadi dia pulang misalnya, aduh rasa bersalah, coba aja ya saya belajar dengan bener. Itu semua di kisi-kisi yang dosen kasih itu semua soalnya ada di situ. Aduh coba aja ya saya bener-bener pelajarin tuh kisi-kisinya gitu. Nah itu dia merasa bersalah, tapi belum tentu dia malu gitu. Nah ketika dia malu gitu misalnya nih ya, udah keluar hasilnya. Terus tiba-tiba dipampanglah di papan pengumuman, urutan dari 1 sampai 100, dia urutan yang ke-99. Nah baru dia malu gitu. Malu karena hasilnya itu ditempelin di pengumuman gitu. Jadi dia malu melihat nilainya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, rasa bersalah itu beda dengan rasa malu. Misalnya lagi gitu ya, Kak Siska nih baru
Baru bangun tidur misalnya, baru bangun banget gitu ya, muka masih urak-urakan, rambut masih kayak singa gitu ya. Tiba-tiba si Josephine ketuk-ketuk kamar gitu, Kak Siska, aduh ya sudah lah ya, mau gak mau dibukain gitu misalnya. Waduh, Kak Siska malu gitu, ini muka baru bangun tidur gitu ya, harus ketemu orang gitu ya. Itu rasa malu, tapi belum tentu kan Kak Siska merasa bersalah. Nah kayak gitu. Jadi rasa malu dengan rasa bersalah itu berbeda. Nah yang poin terakhir gitu ya, teman-teman yang Kak Siska tuliskan di slide. Bahkan dalam kasus tertentu rasa bersalah dan rasa malu ini yang harusnya ada tapi nggak ada. Nah ini tuh kalau misalnya kita tuh udah benar-benar hatinya tuh udah benar-benar kebal gitu ya terhadap dosa, udah nggak punya hati nurani lah gitu. Jadi ketika misalnya kita lihat ada pencuri atau ada perampok gitu, kita lihat ada orang yang keroyokin gitu, kita ikutan juga tuh keroyokin tuh orang sampai masuk rumah sakit atau bahkan sampai sekarat gitu. Tapi kita nggak merasa bersalah karena udah mukulin orang itu babak belur sampai berdarah-darah, dan kita nggak merasa malu karena perbuatan kita gitu. Nah ini celaka, harusnya kan ada tuh rasa bersalah dan rasa malu yang muncul, tapi nggak ada. Nah ini celakanya kalau kita nggak di dalam Tuhan. Jadi poinnya adalah rasa malu, rasa bersalah itu beda gitu ya. Ada rasa bersalah muncul tapi belum tentu di dalamnya itu mengandung rasa malu gitu ya teman-teman. Oke, I see. Nah Kak, rasa bersalah itu kan ada yang normal dan ada yang gak sehat lah ibaratnya. Nah sejauh mana sih akhirnya perasaan bersalah itu bisa dikategorikan menjadi rasa bersalah yang gak sehat? Oke, pertanyaan bagus juga ya. Jadi kalau misalnya kita merasa bersalah, itu kayak kita gangguan jiwa gitu ya. Atau gimana gitu ya. Nah teman-teman, rasa bersalah yang disebabkan oleh dosa, jelas itu salah. Maksudnya itu harusnya memang ada gitu ya. Kalau kita melakukan dosa, ada rasa bersalah, ada menyesal, itu memang harusnya ada gitu. Nggak boleh ditiadain gitu. Nah, kalau misalnya kita punya rasa bersalah yang keliru, yang semu gitu, yang berlebihan, yang nggak jelas gitu ya penyebabnya apa. Nah ini nggak sehat, tapi teman-teman ini bukan gangguan jiwa ya. Sekali lagi ini bukan gangguan jiwa. Teman-teman nggak usah buru-buru langsung ke rumah sakit jiwa gitu ya, karena punya rasa bersalah, enggak ya. Jadi sekali lagi ini bukan gangguan jiwa. Jadi rasa bersalah bukanlah suatu kesalahan total gitu ya teman-teman, bukan kesalahan total yang harus dihilangkan. Kayak tadi Kak Siska sudah jelaskan, kalau itu berhubungan dengan dosa jelas itu harus ada, nggak perlu dihilangkan. Tapi teman-teman ada tempatnya untuk rasa bersalah yang benar ya, yaitu ketika kita berbuat dosa terhadap Tuhan dan sesama. Tapi tidak sehat jika rasa bersalah itu tidak pada tempatnya teman-teman ya, sangat berlebihan gitu ya, dan tidak berkaitan dengan dosa, juga menguras energi atau menguras energi kita untuk memikirkan atau merasakan, padahal hal-hal tersebut itu tidak penting untuk kita rasakan gitu. Misalnya saya mau liburan gitu ya, udah capek sekolah gitu 1 semester. Tiba-tiba kita mau liburan, aduh kita nggak enak gitu. Merasa bersalah kalau pergi liburan gitu. Nah ini nggak sehat, kan orang butuh liburan gitu. Atau misalnya ketika mau ke salon teman-teman, kita merasa bersalah gitu ketika kita ke salon. Ada orang yang gitu loh, ketika dia reward dirinya, ketika self care gitu ya terhadap dirinya, dia ke salon, dia mungkin manjakan dirinya, krim bat apa kek gitu. Dia merasa bersalah karena sudah mengeluarkan uangnya gitu. Nah ini kan gak sehat gitu ya, gak sehat. Masa mau ke salon aja potong rambut merasa bersalah gitu. Mengeluarkan uang aja merasa bersalah gitu. Padahal itu memang perlu dan harus dia keluarkan misalnya. Nah ini kan gak sehat rasa-rasa bersalah yang seperti ini. Dan itu mengganggu teman-teman, mengganggu kita, mengganggu kesehatan mental kita gitu. Jadi kita nggak bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih oke, yang lebih sehat gitu ya. Nah kayak gitu sih teman-teman. Jadi rasa bersalah yang berlebihan dan keliru ini pada dasarnya adalah bentuk penghukuman ya.
yang kita jatuhkan pada diri kita sendiri. Nah, hal ini sangat menyiksa teman-teman. Terus menghantui kita, mengganggu kesehatan mental kita dan melumpuhkan kita jika ini tidak diatasi dengan benar. Ada anak yang saya temui juga, jadi misalnya nih ya, di rumah papa mamanya berantem. Terus dia yang merasa bersalah gitu. Dia yang mikirin terus itu papa mamanya gitu ya. Bukannya kita nggak boleh peduli sama papa mama kita, peduli oke. Tapi kan yang berantem tuh papa mama. Yang bikin salah kan papa mama, bukan kamu, bukan saya gitu. Jadi ini nggak ada batasan yang jelas lagi gitu. Atau misalnya Alfa berantem sama temennya gitu ya. Terus tiba-tiba Maria yang merasa bersalah, itu kan teman saya gitu ya. Aduh, Maria yang merasa bersalah. Padahal yang berantem Alfa sama temennya gitu. Jadi ini kan keliru gitu. Nah, kadang dalam kehidupan kita tuh banyak yang kayak gitu-gitu tuh. Yang seharusnya nggak muncul, yang seharusnya bukan hal yang harus kita rasakan. Tapi bikin kita stres karena itu terus yang kita pikirin, itu terus yang kita rasakan. Menguras energi kita. Makanya banyak orang-orang yang akhirnya jatuh depresi karena rasa bersalah yang berlebihan, yang udah menumpuk. Dan dia nggak atasi kayak gitu. Iya, memang kalau rasa bersalah ini tuh memang kita sendiri harus bisa membedakan dan memposisikan dari rasa bersalahnya itu. Karena nggak mungkin juga kita nggak ngerasa bersalah kalau misalnya memang kita harus ngerasain hal itu gitu. Nah, dampaknya apa-apa aja sih Kak? Pasti banyak banget dong dampak dari rasa bersalah itu. Ya jelas ya teman-teman ya. Kalau dampak rasa bersalah karena dosa itu ya jelas ya teman-teman ya, hubungan kita sama Allah jauh gitu, terpisah gitu. Tapi ketika rasa bersalah yang keliru ini, yang semu ini, yang berlebihan ini, yang tidak sehat ini, itu bisa menimbulkan berbagai macam dampaknya yang merugikan kita gitu ya. Nah teman-teman, yang pertama, ini bukan yang rasa bersalah karena dosa ya. Yang pertama teman-teman, penghargaan diri itu rendah. Ya, kok bisa? Kenapa? Kok bisa gini gitu. Nah teman-teman, ketika orang yang punya rasa bersalah itu, dia tuh gak pernah merasa dirinya tuh gak mampu gitu. Karena selalu merasa bersalah, bikin ini salah, bikin itu salah, disuruh ini gak mau, gak berani karena takut salah gitu. Jadi dia melihat dirinya itu tuh self esteemnya tuh, penghargaan dirinya tuh rendah gitu. Nah yang kedua teman-teman, selalu ya merasa kurang, tadi Kak Siska juga sudah sebutkan. Selalu merasa kurang, merasa tidak mampu, cenderung menghakimi diri sendiri karena selalu menyalahkan diri ya. Jadi kalau ada sesuatu yang salah atau yang tidak baik atau tidak benar, dia langsung tuh menuduh dirinya sendiri. Ini salah aku sih, coba ya kalau kayak gini gitu. Jadi semuanya kalau ada sesuatu yang salah di dalam lingkup dia, lingkungan dia, dia merasa ini salahku. Padahal belum tentu kan salah dia gitu. Jadi dia selalu tuh menuduh dirinya sendiri, saya yang salah gitu. Nah kemudian teman-teman, tadi Kak Siska juga sudah singgung ya, cenderung mengkritik dosa dan kekurangan orang lain gitu. Jadi karena dia juga tidak puas dengan dirinya ya, karena sebenarnya juga dia mengkritik dirinya, dia pengennya yang kayak gini, kayak gitu dirinya, tapi nggak bisa gitu. Jadi dia juga ke orang tuh bisa seperti itu. Nah teman-teman, berikutnya adalah dia merasa terus diawasi, dinilai dan dikritik orang lain. Waduh, ini tuh nggak enak banget gitu ya. Jadi kayak sesuatu perasaan yang, teman-teman tahu akuarium lah ya. Tahu kan, pernah lihat kan semua akuarium yang di kaca tuh. Nah jadi kita tuh seolah-olah ikan yang berenang tapi kayak diliatin gitu semua orang, diawasi gitu ya. Nah kita merasa seperti itu tuh, merasa terus dikritik. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, aduh
nanti si Josephine gimana ya penilaiannya gitu ya. Aduh nanti aku dinilai kayak gimana ya, kayak merasa selalu diawasi gitu. Padahal orang mah santai-santai aja gitu. Tapi karena dia punya rasa bersalah yang gak sehat itu tuh, jadi dia cenderung begitu. Nah itu ya teman-teman, gak enak hidup di dalam akuarium. Nah teman-teman yang berikutnya adalah depresi. Depresi karena terus menyalahkan diri sendiri. Nah kasihan nih teman-teman orang yang kayak gini. Terus menuduh dirinya, terus menghakimi dirinya. Gak ada yang orang hakimi dia gitu ya. Tuhan Yesus saja gak hakimi dia, dia terus menghakimi dirinya sendiri gitu. Hidup di dalam dunianya sendiri, pikirannya sendiri, menyalahkan diri sendiri. Akhirnya depresi. Bahkan secara klinis gitu ya. Ada penelitian juga dan fakta-fakta udah membuktikan orang yang punya rasa bersalah yang berlebihan ini tuh punya gangguan neurotik gitu ya. Neurotik itu berhubungan dengan saraf gitu teman-teman. Jadi sering sakit kepala gitu ya. Sakit kepalanya juga nggak jelas tapi dia selalu merasa pusing sakit kepala kayak gitu. Nah berikutnya teman-teman gangguan kecemasan ya. Takut salah jelas, tidak berani bertindak gitu ya. Kalau dikasih kepercayaan, ayo jadi WL gitu. Agak-agak susah. Agak-agak sulit gitu. Aduh nanti aku salah. Aduh nanti aku nyanyinya false gitu ya. Gak berani mencoba akhirnya gak maju-maju gitu ya dirinya. Nah kurang memaksimalkan potensi itu jelas ya. Karena dia takut gak berani bertindak gitu. Jadi harusnya dia punya potensi nyanyi misalnya. Tapi dia gak berani tuh mau menyanyi gitu. Karena takut nanti disalahin, nanti kalau aku salah dikit orang akan ngomong apa gitu. Atau misalnya nanti si Ko Indra marahin aku, nanti aku dikritik gitu. Jadi dia sangat sensitif dengan yang namanya saran dan kritik. Nah jadi kalau kayak gitu kan dia gak maju-maju, gak memaksimalkan potensinya gitu ya. Kemudian rasa bersalah yang berlebihan teman-teman itu melumpuhkan kita mengejar target. Jadi teman-teman tahu orang lumpuh kan ya. Orang lumpuh itu tuh dia pengen tuh, misalnya dalam hatinya, saya gak pernah lumpuh sih ya, tapi ya membayangkan aja. Misalnya dia pengen berdiri, di otaknya tuh dia udah tahu dia mau berdiri gitu. Bahkan mungkin otaknya tuh udah memerintahkan tubuhnya untuk berdiri. Tapi dia gak punya kekuatan, tidak berdaya, gak bisa dia berdiri gitu. Nah orang lumpuh tuh begitu. Nah jadi rasa bersalah itu melumpuhkan kita tuh kayak gitu teman-teman. Harusnya teman-teman udah bisa capai 100 gitu misalnya. Tapi karena itu tadi takut-takut, gak berani mencoba gitu ya. Akhirnya ya cuma di 50-50 aja. Tapi sebenarnya pengen sih sampai ke sana gitu. Tapi cuma sampai di sini aja gitu. Jadi kurang bisa memaksimalkan potensi dan melumpuhkan kita untuk mengejar target atau mengejar sesuatu yang lebih dari apa yang kita capai sekarang gitu ya. Kemudian orang yang punya rasa bersalah yang gak sehat itu teman-teman selalu berorientasi atau selalu lihat ke belakang gitu ya. Selalu lihat ke masa lalunya dan bertanya-tanya gitu ya. Aduh kenapa ya ini gak gini, aduh coba ya dulu itu saya begini, aduh mengapa tidak begini ya dulu ya. Jadi selalu bertanya-bertanya, lihat terus fokus, terus lihat ke belakang. Yang sebenarnya pertanyaannya itu teman-teman gak bisa dijawab dan gak bisa diubah. Keadaannya gak bisa diubah, tapi dia lihat terus, aduh kenapa ya gak kayak gitu kemarin ya, aduh mengapa gak gini ya, kenapa gini ya gitu. Jadi dia selalu lihat ke belakang kayak gitu. Itu sih dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari rasa bersalah yang tidak sehat ini gitu. Nah coba teman-teman bayangkan ya, di masa remaja teman-teman kayak sekarang kalau punya rasa bersalah yang gak sehat ini, aduh gimana perjalanan teman-teman masih panjang gitu ya. Kita pengen hidup tuh menikmati bersama keluarga, bersama Tuhan, bersama dengan teman-teman, hidup puas gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang kayak begini, yang gak perlu gitu ya, kita pikirin apalagi sampai bikin kita depresi, waduh ya gimana gitu.
Oke, sejauh ini kami udah tahu nih Kak definisinya, dampak-dampaknya, penyebab dari rasa bersalah. Nah, gimana sih Kak cara untuk mengatasi rasa bersalah yang keliru itu? Apa yang Alkitab katakan gitu tentang rasa bersalah yang keliru itu? Oke. Ya, ini bagian terakhir ya teman-teman ya, karena waktu. Nah, jadi gimana tuh mengatasi rasa bersalah? Gimana tuh saya bisa bebas dari rasa bersalah yang keliru ini? Yang pertama teman-teman ya, jika rasa bersalah itu muncul karena pelanggaran moral dan dosa, segera akui. Segera akui, minta pengampunan Tuhan dan bertobat. Nah, Kak Siska pengen ajak kita untuk buka Alkitab kita masing-masing. Ini yang Alkitab katakan ya. Boleh minta tolong Lea bacain Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang meraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Oke, nah jadi memang kita perlu mengakui dulu teman-teman. Nah, tahu nggak teman-teman, biasanya orang tuh susah untuk berubah karena hal yang pertama ini dia susah lakukan. Mengakui bahwa dia salah. Mengakui bahwa dia tuh gak benar. Wah, kalau kayak gini mau dikonseling berapa kali pun, mau didoain beribu-ribu kali pun gitu ya. Kalau dia gak mau mengakui, gak sadar bahwa oh itu saya memang salah, saya mau mengakui gitu. Susah, Roh Kudus juga susah bekerja karena dia terus mengeraskan hatinya gitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengakui gitu, minta pengampunan Tuhan dan bertobat. Jelas ya, bertobat teman-teman. Nah, kita baca lagi ya, Yesaya 43 ayat 25. Minta tolong Yosef bisa baca dek. Oke, Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Oke, jadi ketika kita mengakui dosa kita minta pengampunan dari Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan ingat-ingat lagi dosa kita teman-teman ya. Nah berikutnya teman-teman, Yesaya 1 ayat 18, bisa minta tolong Katie? Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oke, terakhir ya, boleh minta tolong Kelvin, Yesaya 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Oke, jadi ketika kita mau bebas dari rasa bersalah ini kita juga pertama harus tahu, oh iya ini saya lakukan salah, saya minta ampun, saya akui ini dan bertobat. Teman-teman contohnya di Alkitab ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan ya. Sebenarnya kan Daud tahu gitu, dia udah bikin skenario pembunuhan gitu ya. Dia ketika ditegur oleh Nabi Nathan teman-teman, dia langsung mengakui loh, dia langsung mengakui. Ya ampun Tuhan, iya aku salah, maaf. Dan dia bertobat gitu.
Beda sama Saul teman-teman. Ketika waktu itu kalau teman-teman ingat kisahnya gitu ya, ketika Tuhan kan bilang nggak boleh berperang, bangsa Israel itu nggak boleh maju berperang ketika belum menyembelih korban gitu ya. Dan yang menyembelih korban itu harus imam pada saat itu. Nah pada saat itu imamnya adalah Samuel gitu. Terus musuhnya itu udah deket banget. Saul nggak sabaran gitu. Akhirnya dia sendiri yang menyembelih korban itu yang seharusnya bukan dia yang lakukan. Pas Samuel datang, ketika dia ditegur, Saul ngomong apa? Wah banyak banget penyangkalannya ya defense-nya. Aduh lihat deh itu karena kan musuhnya udah deket banget. Kalau aku nunggu kamu, aduh kelamaan nanti kita diserang duluan gitu. Banyak sekali alasannya. Dia nggak cepet-cepet mengakui, oh iya ya saya salah ya gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi akui dan minta ampun. Tuhan ketika kita minta ampun sama dia nggak inget-inget lagi loh kesalahan kita. Dia nggak inget-inget lagi kesalahan kita. Jadi kita juga harus merasa, oh saya diampuni. Kalau Tuhan aja mengampuni kita, nggak menghakimi kita, kok kita mau capek-capek menghakimi diri kita sendiri ya, kurang kerjaan apa kita gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman, terus yakinkan diri gitu ya akan kasih dan pengampunan Tuhan. Yang bagian pertama boleh kita sudah lakukan, tapi ketika kita kembali lagi merasakan hal seperti itu, nah teman-teman terus tuh yakinkan diri akan kasih dan pengampunan Allah. Kalau Allah udah mengampuni kita, ya kita juga harus belajar mengampuni diri sendiri. Nah teman-teman poin yang terakhir ini pentingnya, mengampuni diri sendiri. Ini tuh kadang agak susah-susah gampang gitu dilakukan gitu. Karena orang yang punya rasa bersalah yang semu, yang keliru itu, dia selalu menghakimi dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri. Dia nggak mau terima sebenarnya kalau dirinya itu salah. Karena ketika dia salah, dia kan kembali tuh merasakan perasaan yang menyiksa itu, rasa bersalah yang terhakimi, tertuduh itu. Nah sebaiknya kita juga perlu tuh sayang sama diri kita. Katakan sama diri kita, it's okay. Gak apa-apa, oke lah ya kamu salah, cepet-cepet akui minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh udah ngampunin kamu loh. Kok kamu mau menghakimi dirimu sendiri? Ampunilah dirimu sendiri karena kamu melakukan itu. Nah terkadang ini agak-agak susah, gampang untuk dilakukan. Mengampuni diri sendiri, tapi ini perlu ya. Nah teman-teman baca ya di Roma 8 ayat 1. Saya minta tolong Maria untuk bacain. Roma 8 ayat 1. Agak kenceng aja. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Betul. Nah, oke. Selanjutnya Yohanes 8 ayat 36 minta Lia. Minta tolong Lia. Lia sampingnya Maria deh. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, betul ya, jadi ini firman Tuhan yang kembali menyadarkan kita bahwa ada kemerdekaan yang kita boleh terima di dalam Tuhan teman-teman ya. Rasa merdeka ini tuh perlu kita miliki supaya kita tidak dibelenggu dan dirantai terus tuh oleh rasa bersalah. Gitu ya, kita nggak dijajah terus oleh rasa bersalah itu. Nah selanjutnya teman-teman ya, menerima keadaan diri sendiri dan orang lain, karena Kristus sendiri juga sudah menerima kita seutuhnya dan tanpa syarat. Ini penting sekali untuk kita bilang dan tanamkan di dalam diri kita bahwa saya punya kelemahan, orang lain punya kelemahan. Saya harus melihat orang lain juga dan menerima dia seutuhnya tanpa syarat, sama seperti Kristus menerima saya seutuhnya dan tanpa syarat juga gitu. Jadi ketika kita salah, kita udah bisa tuh nggak terlalu merasakan rasa bersalah. Mungkin oke, ada gitu, tapi tidak lagi yang membelenggu, merantai dan menyiksa dan mengganggu kita banget gitu.
Nah, selanjutnya teman-teman, gimana caranya supaya kita bisa bebas dari rasa bersalah yang keliru ini? Teman-teman belajar membangun batasan yang jelas dan sehat gitu ya, atas pikiran perasaan kita terhadap tindakan orang lain kepada kita. Misalnya, kita nggak perlu merasa bersalah ketika kita tidak bisa membalas pemberian orang lain. Karena tidak semua pemberian orang lain itu bisa kita harus kita balas gitu. Ya terimalah pemberian itu dengan sukacita dan bersyukur. Nah dulu teman-teman Kak Siska tuh punya kayak gini pengalaman. Dulu Kak Siska itu orang yang selalu merasa bersalah ketika misalnya Josephine kasih aku kado, hadiah atau apapun gitu ya. Terus aku nggak bales gitu. Jadi harus aku bales gitu. Nah itu dulu tuh nggak enak gitu teman-teman ya. Giliran gak ada duit gimana, itu kan menyiksa gitu ya. Kalau kita nggak bisa balas gitu. Nah tapi puji Tuhan Kak Siska disadarkan akan hal ini. Oh iya ya. Gak semua loh pemberian orang tuh harus saya balas. Ngapain saya merasa bersalah kalau saya nggak membalas pemberiannya? Ya udah, saya terima aja pemberiannya, dia mengasihi saya terima dengan sukacita, dengan rasa bersyukur. Udah stop sampai di situ. Kasih batasan yang jelas gitu ya. Atau misalnya kita nggak perlu merasa bersalah ketika kita berkata tidak atau menolak permintaan dari orang lain. Gitu ya, karena kita nggak bisa semuanya memenuhi permintaan orang lain dan menyenangkan semua orang gitu ya. Dulu tuh juga susah tuh, kalau misalnya diajakin gitu, yuk sis ke mall gitu ya. Kalau lagi nggak pengen tiduran gitu ya, pengen melakukan aktivitas sendiri, tapi nggak enak, merasa bersalah ketika aku menolak, ketika aku bilang tidak terhadap orang lain. Nah itu nyiksa, ikut, tapi di mall itu jalan-jalan itu aku nggak menikmati. Kayak terpaksa aja, itu kan menyiksa kita gitu ya. Jadi membangun batasan yang jelas, it's okay kalau aku bilang tidak kepada Josephine, enggak dulu ya, sorry gitu. Udah cukup sampai di situ, jangan pulang langsung, aduh Josephine nanti mikirin apa ya, aduh nanti nanti dia sangka aku menolak dia lagi atau gimana, aduh pusing nggak bisa tidur gitu ya, mimpi buruk gitu. Akhirnya besok, Jos nggak apa-apa deh, iya aku ikut gitu, karena merasa bersalah. Nah ini nggak sehat teman-teman yang kayak gini nih. Oke kayak gitu. Nah ya selanjutnya yang terakhir gitu ya. Miliki support system yang sehat dan membangun. Maksudnya gimana? Teman-teman kadang ya, kayak misalnya nih contoh ya, sorry ya saya kasih contoh cross kita ya. Misalnya kemarin kami cross gitu ya sama Lea, sama Queen, sama Josephine, sama Angel, sama Chesya gitu. Kami membahas gitu karena kemarin itu pas Lea, Queen sama Chesya pelayanan, ada satu kendala gitu yang terjadi gitu. Tapi karena kita punya satu komunitas yang membangun dalam Tuhan, yang support, kita bisa saling menguatkan gitu. Kayak kemarin teman-teman bilang gitu ya, gak apa-apa kok gitu. Kalian sudah bisa mengatasinya dengan kalem, dengan cool gitu ya. Gak apa-apa, salah itu biasa gitu. Nah sehingga orang yang melakukan kekeliruan itu juga, oh iya ya, gak apa-apa ya. Ya namanya juga orang pelayanan ya kadang aja ada salahnya gitu, kekeliruannya. It's okay, gak apa-apa gitu. Yang penting nextnya kita belajar lebih baik lagi gitu. Jadi teman yang pelayanan ini gak merasa tertuduh, gak merasa merasa bersalah yang berlebihan gitu ya. Tapi kita sama-sama bisa belajar, saling support gitu, saling mendorong gitu. Yuk besok-besok kamu pasti lebih bagus lagi. Nah orang yang melakukan kekeliruan juga akhirnya merasa termotivasi kan. Oh iya ya gak apa-apa, aku harus lebih bagus lagi, besok harus gini lagi gitu. Jadi punya semangat spirit yang kayak gitu, bukan spirit yang aduh udahlah besok aku gak mau pelayanan lagi. Nah ada orang yang kayak gitu, bener gak? Jadi kalau udah dikritik gitu ya salah gitu, gak mau lagi pelayanan gitu. Tapi ketika kita punya support system, komunitas yang oke, nah ini tuh bisa membantu kita menjernihkan pikiran kita gitu. Nah itu sih teman-teman
Oke, teman-teman, kita udah denger ya semua penjelasan lengkap dari Kak Siska. Sekarang kita mau masuk ke sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang hadir di gereja yang mau bertanya boleh angkat tangan, nanti akan dikasih mic. Untuk teman-teman yang ikut Zoom di rumah bisa kirim lewat chat atau mau private chat juga bisa. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak usah takut lah ya. Nggak dikritik kok, nggak dinilai kok, nggak ada pertanyaan yang salah, adanya jawaban yang salah. Silahkan, ada yang mau bertanya? Kayaknya sih tidak ada ya. Ada? Oh, Caca. Silakan mic-nya mungkin bisa dioper ke oh ada. Gimana, Dek? Bisa. Mungkin bisa dibantu mic-nya. Cek. Kak Siska, aku mau nanya, kalau misalnya kayak orang ngelakuin hal yang kita nggak suka gitu ya, kayak kita mau nolak tapi kita tuh kayak kalau nolak nanti kayak dia ini gini gitu, itu kayak aku mending gak usah deh, kayak nanti rasa bersalah gitu. Itu tuh kayak rasa bersalah itu termasuk normal atau yang kayak bisa dibilang bukan normal gitu ya Kak? Keliru gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus dan kasus yang sering kita alami ya. Bahkan Kak Siska pun pernah mengalami itu, nggak sering tapi sesekali pernah gitu. Misalnya nih, karena misalnya nih Ko Indra gitu ya, misalnya dia melakukan kekeliruan gitu, atau misalnya menurut Kak Siska secara pribadi nggak bener nih Ko Indra nih, tapi ketika mau ngomong gitu ya, aduh ngomong nggak ya gitu ya, aduh nanti Ko Indra marah nggak ya atau gimana ya gitu ya, sehingga kita mau ngomong karena rasa bersalah kita akhirnya takut salah gitu ya ngomongnya ke Ko Indra, menyakiti Ko Indra, jadinya nggak jadi deh. Nah ini mengganggu atau enggak? Nah teman-teman pada prinsipnya gini, ketika apa yang kita mau sampaikan atau kontennya ya, kontennya yang mau kita sampaikan teman-teman itu suatu kebenaran. Misalnya nih ya contoh, itu masukan yang baik misalnya ke Ko Indra gitu. Yang memang Kak Siska harus sampaikan karena kalau nggak disampaikan kasihan Ko Indra gitu. Nanti dia nggak maju atau berkembang misalnya, atau dia nanti nggak bisa introspeksi dirinya gitu. Dia terus melakukan kesalahan. Misalnya nih ada teman kita ngerokok. Terus kita lihat, aduh dia udah batu-batu lah, terus lihat papanya atau akongnya gitu juga punya sejarah kesehatan yang gak bagus, paru-paru lah apa, terus dia udah sakit-sakitan. Nah pada saat kontennya yang seperti itu, yang kebenaran yang harus kita sampaikan sebagai teman yang baik, kita sampaikan dengan cara yang penuh kasih ya, jangan Ko Indra kamu tuh gini. Nah itu ya bukan rasa bersalah lagi yang muncul gitu ya, adanya Ko Indra menghakimi saya balik gitu. Atau misalnya Alfa kamu jangan gini gitu. Nah jadi dia akhirnya nggak mendengarkan dengan baik apa yang akan saya sampaikan kontennya, padahal kontennya itu baik gitu teman-teman. Jadi kalau menurut Kak Siska ketika kontennya itu apa yang kita sampaikan itu suatu kebenaran, masukan yang baik untuk teman kita dan memang perlu untuk kita sampaikan itu dan udah stop. Habis itu katakan kembali kepada diri bahwa atau bangun kembali batasan-batasan di dalam diri kita yang sehat, udah gitu. Udah aku udah sampaikan yang benar, aku udah lakukan yang benar sebagai teman yang terbaik, udah urusan Ko Indra, urusan Alfa dia mau menanggapi seperti apa, yang penting saya udah ini gitu. Nah kadang perasaan bersalah itu terus muncul ya karena memang mungkin kita ada yaitu ya tadi ya masalah emosional gitu yang mungkin kompleks yang perlu kita misalnya kalau udah sangat mengganggu
ya minta tolong gitu. Datang ke support system kita gitu, atau datang konseling gitu misalnya gitu ya. Jadi tidak perlu, sekali lagi ya, tanamkan kepada diri kita. Tidak perlu merasa bersalah kalau kita kasih masukan atau kritik kepada teman yang kritik itu sendiri memang benar, suatu kebenaran dan membangun dia gitu. Oke. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya? Jelas nggak Caca? Oke, kalau nggak ada, berhubung waktunya udah jam 6, kita tutup ya. Ntar kalau teman-teman ada yang mau nanya, bisa nanya setelah selesai ibadah sama Kak Siska ya. Oke, teman-teman ya, Kak Siska ajak kita untuk berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk pembicaraan kami, untuk hal-hal yang boleh kami bahas tentang rasa bersalah yang keliru, yang semu ini Tuhan. Tuhan, kami sadar, kami mengakui bahwa terkadang perasaan rasa bersalah yang keliru ini kadang kami rasakan dalam keseharian kami. Tapi kami mohon Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, pemulihan demi pemulihan dari Tuhan boleh menghampiri setiap kami. Sehingga kami benar-benar bisa bebas dan merdeka dari belenggu rasa bersalah yang menyiksa kami Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati setiap anak-anak SLC di tempat ini, Engkau berikan kasih karuniamu, anugerahmu kepada setiap mereka, biarlah mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak remaja yang sehat secara spiritual juga secara emosional Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang maksimal dan benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, teman-teman bersyukur kita sudah bisa mengikuti seminar OMG kita. Pada hari ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama-tama, apakah ada yang baru pertama kali hadir hari ini di tempat ini? Bisa bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir. Oke, mari kita berikan sambutan yang oke. Ya, saya mewakili dari pengurus SLC ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di komunitas kita di Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Jadi kalau teman-teman yang baru pertama kali datang, mungkin belum punya tempat untuk beribadah, nah teman-teman mungkin bisa bergabung bersama dengan kami. Kita akan sama-sama belajar bersama-sama, sama-sama bertumbuh, mengenal Tuhan, ya, dan bersama-sama kita mencapai visi kerajaan surga bersama-sama. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang belum punya cross, belum punya komunitas, untuk kita bisa sama-sama belajar firman bersama, bisa sama-sama mengenal Tuhan bersama, kita bisa mengenal diri kita bisa membangun support system kita bersama-sama yang bisa membangun kita. Itu teman-teman bisa mendaftar melalui Instagram SLC atau bisa menghubungi Ko Indra atau Saudari Tan Giat Chin. Kemudian yang terakhir, nggak terasa kita sudah berada di penghujung bulan April ini, dan minggu depan itu kita sudah memasuki bulan yang baru. Artinya kita sudah akan ada tema yang baru, yaitu Build Your Faith. Ya, jadi kita akan sama-sama melatih iman kita bersama-sama, karena Tuhan menghendaki kita itu bukan cuma bertumbuh secara jasmani, tapi iman kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, sekian dari seminar kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa be the salt, be the light for the Christ. Thank you.